الحمد لله وكفى وعلى نبي المصطفى الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الحمد لله الذي هدانا الله للإسلام واختار لنا خير الأنام ونبينا صلى الله عليه وسلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم البعث. أما بعد، Ikhwani rahimakumullah, yang pertama dan yang paling utama, marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmat yang Allah limpahkan kepada kita semua, dan kewajiban bagi hamba Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa banyak bersyukur kepadanya. Karena berapa banyak di antara sebagian kaum muslimin ketika nikmat Allah Subhanahu wa taala diberikan kepadanya, akan tetapi tidak pernah pandai-pandai bersyukur dari apa yang telah diberikan kepadanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala pernah menyindirnya di dalam satu ayatnya di dalam surat As-Saba, wa qalilun min ibadiyas syakur. Sungguh sangat sedikit sekali dari hambaku yang mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang Allah berikan kepada kita besar, banyak, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengulang kalimat ini di dalam surat Ar-Rahman yang kurang lebih 32 kali. Fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nikmat yang mana lagi yang kalian dustakan? Ini menunjukkan bahwa karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita cukup banyak. Maka sebagai seorang muslim dituntut kita untuk banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, ini MC bilang presentasi, maksudnya seperti apa presentasi? Penjelasan tentang buku ini ya. Ya, berkaitan tentang buku panduan yang ada di hadapan kalian semua. Sebenarnya buku ini sudah muncul setahun yang lalu kalau nggak salah. Akan tetapi karena selepas Ramadan, baru jadi kemudian baru tahun ini kemudian disebarkan, atau kemudian banyak di antara sebagian yang memilikinya. Intinya, ikhwani rahimakumullah, di dalam buku ini talkhis, ringkasan secara global yang diberi judul Panduan Praktis Ramadan. Sebenarnya banyak buku-buku yang berkaitan tentang ya, seperti ini, artinya mukhtasar, ringkasan seputar Ramadan, dari mulai persiapan, kemudian berkaitan ahkam as-siyam, kemudian nawaqidus siyam, mubtilat as-siyam, pembatal puasa, kemudian salatut tarawih, i'tikaf, zakatul fitri, idul fitri. Ya, di sini dibahas secara tuntas, secara global. Dan kemudian kelebihan di antara buku panduan ini juga disertakan dengan dalil atau nas yang sahih, insya Allah, agar kemudian di dalam kita melaksanakan satu buah amal tidak ragu. Karena sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, menukil perkataannya salah seorang sahabat Anas bin Malik, bahwa orang yang berilmu, orang yang beramal atas dasar ilmu, itu lebih banyak kebaikan yang dia akan dapatkan dibandingkan dengan orang yang beramal tanpa dasar ilmu, maka lebih banyak kekeliruannya dibandingkan dengan kebenaran. Makanya Allah Subhanahu wa taala banyak di dalam Al-Qur'an menyebutkan dan mengangkat derajat orang-orang yang tafaqquh, orang-orang yang berilmu. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Jadi itu salah satu di antara kelebihan buku ini, artinya ada namanya ditahlik, di nas yang menyertainya, insya Allah dirujuk dari hadis-hadis yang sahih atau dalil-dalil yang sahih, agar kemudian di dalam melaksanakan amal itu sesuai dengan aturan syariat. Ya, karena salah satu di antara syarat ibadah, yang pertama adalah ikhlas, yang kedua adalah mutaba'ah.
sesuai dengan syariat dan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dua unsur ini satu sama lain tidak boleh dipisahkan. Kalau kita beribadah ikhlas gitu ya, akan tetapi tidak sesuai dengan syariat, maka tidak akan diterima. Atau dibalik, ibadahnya sesuai dengan syariat, tapi niatnya tidak ikhlas, maka hal ini juga yang menyebabkan amal kita akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, saya akan sedikit, kalau kemarin permintaan Mas Nanda membedah ya. Buku ini kalau kita perhatikan, ikhwani rahimakumullah, ada bab yang pertama, sedikit saya mengingatkan mimbabi tadzkir, ya, sekedar mengingatkan. Bab yang pertama di situ disebutkan al-isti'dad listiqbal Ramadan, persiapan menghadapi Ramadan. Sering saya mengumpamakan atau mengistilahkan atau mengilustrasikan, ikhwani rahimahumullah, syahrul Ramadan ini diistilahkan dengan dhaiful karim, tamu yang istimewa atau tamu yang mulia. Saya berikan contoh demikian. Kalau kita punya kerabat lama sekali nggak ketemu, sudah bertahun-tahun mungkin nggak ketemu, tiba-tiba menghubungi kita, menelpon, dikabarkan bahwa dia akan berkunjung ke Yogyakarta menemui kita, maka sudah sangat pantas kita akan mempersiapkan dari mulai di mana tempat istirahatnya, kemudian menu makanannya, kemudian agenda selama dia berada di sisi kita, maka itu sesuatu buah yang perlu kita persiapkan. Ya, oleh sebab itu maka bulan Ramadan yang tinggal di ambang pintu ini, ikhwani rahimakumullah, maka butuh yang namanya isti'dad, persiapan yang matang. Karena tamu yang datang ini adalah tamu yang paling istimewa, momen super khusus yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kaum muslimin. Kenapa dikatakan momen super khusus? Karena bukan hanya sekedar datang, akan tetapi membawa keberkahan. Inilah yang disebutkan keistimewaan di antara bulan Ramadan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Maka persiapan apa saja di situ disebutkan adalah yang pertama memperbanyak berdoa. Ini penting. Berapa banyak di antara orang yang mengharapkan ingin bertemu bulan Ramadan tahun ini 1432, tapi ternyata skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala berbeda. Ya, sekitar 2 pekan yang lalu ada salah seorang jamaah hari Kamis. Ya, siangnya ketemu dengan saya, dia bilang ibunya sakit. Harapan ibu saya ingin ketemu dengan bulan Ramadan tahun ini. Kamis, Jumat dini hari, subuh sudah dikabarkan meninggal. Artinya, ikhwani rahimakumullah, ada satu buah harapan dan keinginan, tetapi ya itu semua kembali kepada skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka butuh yang namanya banyak berdoa. Dan inilah kebiasaan para sahabat, para generasi salafus saleh. Mereka itu 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan, mereka sudah berdoa kepada Allah agar mereka dipertemukan dengan bulan Ramadan. Yang pertama berdoa tadi. Yang kemudian yang kedua adalah bersuci dan membersihkan diri. Ya, atau yang membersihkan diri kita, atau yang disebut dengan tazkiyatun nufus, penyucian diri atau penyucian bersuci, membersihkan kita dari segala bentuk maksiat, segala bentuk dosa-dosa yang mungkin biasa atau mungkin karena kita dilalaikan, maka harus kita bersihkan di dalam menyambut bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga, mempersiapkan jiwa termasuk spiritual kita, amalan-amalan hati kita. Ya, untuk membangun keikhlasan, karena puasa juga membutuhkan yang namanya kesabaran. Ya, membutuhkan yang namanya kesabaran. Ibadah, ya, apapun bentuk ibadah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka butuh yang namanya kesabaran. Oleh sebab itu makanya Imam Ibnul Qayyim membagi kesabaran itu kan menjadi 3. Salah satunya adalah sabar di dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, puasa ini menahan dari lapar, minum dari mulai terbit fajar, atau jima, atau hal-hal yang membatalkan puasa. Ini merupakan satu buah bentuk kesabaran. Tujuannya di dalam rangka kita taat kepada Allah Subhanahu